Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih dalam satu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Beliau Syekh Albani niku hampir semua dalil kita niku dipreteli dan dianggap dhaif. Hadis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawadah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Jayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Hati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kita masih sangat ingatan kita masih segar tentang debat terjadi yang terjadi kemarin, yaitu yang paling juga saya ingat yaitu permintaan dari Ustadz Wahabi minta dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, hadis Sunnah atau hadis yang sahih. Namun masalahnya ya, orang-orang Wahabi ini tidak konsisten ya, meskipun dijawab ya kemarin terus terang tidak ada yang dalil yang spesifik tentang ziarah kubur itu, tidak ada dalil yang eksplisit tentang hal itu. Namun meskipun ada dalam konteks yang lain ya, dalam konteks yang lain ada dalil Qur'annya, ada ayat dalil sunnahnya ada, ini tidak akan diterima oleh Wahabi. Mereka tetap menolak, menjelek. Kenapa? Karena terus terang sepandai apapun, sealim apapun, kalau orang di luar kelompok mereka itu tidak akan benar, akan tetap salah. Bahkan yang lebih parah, Al-Quran dipelontar pelintir ya, Al-Quran yang seharusnya itu yang memang turunnya itu disebabkan karena orang kafir dan ayat itu untuk orang kafir, malah diprintir, dibolak-balik, kemudian dihantamkan kepada orang Islam. Sunnah pun begitu, dibolak-balik, dipelintir-pelintir. Yang hadis yang memang tujuannya itu hanya untuk orang kafir itu dibolak-balik, kemudian dihantamkan juga kepada orang Islam. Ini. Dan termasuk yang dilakukan oleh ulama-ulama mereka ya. Karena mereka ingin ya kita itu mengikuti pemahaman mereka, mengikuti dalil yang mereka ajukan sendiri ya. Kalau bukan dalil dari mereka, apapun ditolak. Berikut ini ada jawaban dari ya Kiai siapa namanya? Lupa saya nama Kiai ini, karena yang jelas beliau itu adalah direktur dari NU Online ya, NU Center. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita langsung simak videonya. terus enten Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar, al-hukmu fit tashif wa tad'if amrun ijtihadiyun. Penilaian soheh dan dhaif niku sama seperti urusan ijtihad yang lain. Misalnya nggih, kula beri gambaran. Kula paringi gambaran ada dalil kunut, nggih, ada dalil kunut, ada dalil Nabi yang menyebut kunut, riwayat Imam Ahmad, ada riwayat hadis Muslim Nabi menghentikan seluruh kunutnya. Maka kecenderungan ulama ketika menerima kok dari awal sampun condong Nabi tidak kunut, maka dari awal pun buatan kunut. Kulo kali panjenengan yang terbiasa kunut, kecondongannya mengikuti pendapat ulama yang Nabi menjalankan kunut. Nah, niku persoalan fikih enten khilafiyah. Demikian halnya penilaian terkait dengan hadis niku sahih napa boten. Saya beri contoh. Ada satu contoh, namanya seorang perawi, Ibnu Lahi'ah namanya. Ibnu Lahi'ah niki awalnya perawi terpercaya karena beliau niku daya akuratnya bagus, kalau ditanya langsung jawab. Suatu ketika rumah beliau yang isinya kitab niku terbakar, enten kebakaran, kitabnya kena bakar semua. Sejak terbakarnya kitab, Ibnu Lahi'ah niki mulai menurun daya ingatnya, agak sedikit pelupa. Kalau ditanya, beliau agak menjawab dengan jawaban yang tidak sama sebelum kitabnya terbakar. Maka para ulama memberi penilaian,
Kalau Ibnu Lahiyah itu menyampaikan hadis sebelum kitabnya terbakar, beliau masuk hadis hasan, hadisnya diterima. Tapi kalau hadis yang beliau sampaikan setelah kitabnya niku terbakar, dinilai dhaif. Nah, lalu ada beberapa hadis yang tidak diketahui. Hadis ini disampaikan sebelum terbakar apa sesudah terbakar. Nah, para ulama kalau yang ini kayaknya tidak ada masalah ini hadisnya hasan, ini kira-kira disampaikan sebelum terbakar, lalu hadisnya dinilai hasan. Ada ulama, enggak, ini sebelum-sebelumnya tidak pernah menyampaikan ini kemungkinan sesudah terbakar. Akhirnya terjadi beda pendapat dalam penilaian, padahal dari satu perawi ini, dari satu orang. Belum lagi perawi yang lain, belum lagi ratusan, macam-macam, maka kemudian analisanya semakin banyak. Pada intinya, kulo kali panjenengan yang mengikuti pendapat penilaian ulama yang sahih sampun leres. Baik niku seperti kalangan kita, Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar, Imam As-Sakhawi, Imam Al-Haythami, dan beberapa ulama ahli hadis yang lain pun leres. Kalaupun ada mereka yang datang belakangan, misalnya Syekh Albani, Syekh Albani niku hampir semua dalil kita niku dipreteli dan dianggap dhaif. Hadis tawassul didoifkan, hadis tabarruk didoifkan, sedoyo didoifkan. Jadi mendoifkan hadis niku langkah pertama dari kelompok salafi. Cara salafi wahabi menyerang kita, cara pertama niku mendoifkan. Niku pun gampang ditengeri. Cara pertama, doifkan dulu hadisnya. Kalau tidak mampu didoifkan, kaburkan maknanya. Yakni tentang hadis tawassul dorilul basar. Ya kan ada sahabat yang punya penyakit gangguan mata datang kepada Nabi minta diajarkan tawassul. Niku Ibnu Taimiyah tidak bisa mendoifkan, Syekh Albani tidak bisa mendoifkan, tapi maknanya yang dikaburkan. Nopo maknanya dikaburkan? Sahabat tersebut tidak bertawassul, tapi Nabi yang mendoakan. Cara jawabnya gampang. Kalau Nabi yang mendoakan, tidak mungkin Nabi mengajarkan teks tawassulnya. Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyika nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni tawassaltu bika ilallah. Kalau Nabi yang mendoakan, ya sudah, saya doakan. Ampun. Tapi niki Nabi mengajarkan doanya, makanya di dalam salah satu riwayat niku, sahabat tersebut, alimni du'aan ada'u bih. Nabi ajarkan saya doa yang bisa saya baca. Tapi nggih niku, Wahabi niku caranya makaten. Doifkan dulu hadisnya. Kalau sudah berhasil mendoifkan hadisnya, aman pun, diporak-porandakan sama mereka. Kalau tidak bisa mendoifkan, kaburkan maknanya. Intinya mereka niku tidak mau dan tidak sependapat dengan kita. Mereka punya slogan kembali ke Quran hadis, maksudnya hadis versi mereka. Setiap kita menyampaikan hadis selalu mereka tolak. Berarti kan versinya ulama mereka. Jadi tetap kulo kali panjenengan ya, kembali kepada ulama-ulama kulo kali panjenengan setuju. Oh, izin bertanya, Kiai. Di antara amalan kita yang selalu disalah atau dibid'ahkan oleh mereka adalah mengamalkan tahlilan setelah wafatnya seorang, amalan tahlilan. Nah, akan tapi mereka menunjukkan dalil dengan mereka berdalil dengan kitab yang biasa kita pakai di pesantren, seperti kitab I'anatul Thalibin. Nah, itu bagaimanakah cara menjawabnya? Kemudian apakah memang sedemikian, memang hukumnya seperti itu? Dan apakah mereka sekedar salah pemahaman atau salah pikir ya? Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya yang kedua, kemarin saya sempat baca artikel panjenengan bahwasanya di antara kitab-kitab kalangan pesantren ini ada beberapa kitab yang di situ terdapat banyak hadis yang dhaif, seperti kitab Wasiatul Mustafa, terus kitab Dzurratun Nasihin yang kemarin jenengan bahas. Nah, itu apakah boleh disampaikan ke masyarakat dan apakah boleh diamalkan kitab-kitab yang semacam itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terkait dengan ijtima' fi baitil mayyit wa sun'atit ta'am, niku di dalam mazhab Syafi'i kebanyakan kitab-kitab menghukumi makruh nggih. Menghukumi makruh mulai dari kitab Majmu', kitab Qulyubi sampai kitab I'anatul Thalibin. Leres niku enten pendapat makruh. Tapi kalau kali panjenengan ada pendapat yang membolehkan, ada di dalam kitab Fatawa Al-Kubra Imam Ibnu Hajar. Di kitab Fatawa Imam Ibnu Hajar niku beliau membolehkan ketika sudah terbiasa. Kebetulan di Indonesia pun terbiasa yang ini. Apakah ada dalilnya? Wonten. Dalilnya disampaikan oleh Syekh Ismail Al-Yamani. Terus kalau kali panjenengan, kalau hari ini ada yang mengatakan tidak ada ulama dari Yaman ngoten niku nggih, kula kali panjenengan nggih tetep enten ngoten lah, tetep enten. Ada beberapa riwayat yang kemudian
Sebab saat niki sedang gini ku wau, kita membantah pun terkadang tetap dikeroyok, cuma gini ku wau, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Sebab nuhun sewu, nopo mereka niku sama dengan kita, berjanjian ge sareng, istighosahan ge sareng. Okay. Kalau sekarang kalau kali panjenengan petang tengan, nanti tidak ada lagi yang istighosah. Nopo pun kadung petang tengan. Nopo petang tengan niku bahasa pundi niku. Niku bahasa Jawa Timur niku pun kadung otot-ototan lah. Niku jangan. Kita ngalahi mawon. Nanti setelah isu niki reda balik lagi kalau kali panjenengan. Hadis yang disampaikan niku adalah riwayat Imam Bukhari. Ten slide kula wonten pun kula kopi ten mriki. Nggih, pun kula kopi Ustaz. Jadi hari ini dari sekian banyak kopi ada 2 kopi yang tidak bisa diminum. Yang pertama kopi paste, kopi paste tidak bisa diminum. Yang kedua kopi sianida. Niku. Kenapa kopi sianida tidak bisa diminum? Karena dalam kopi sianida itu ada 2 wanita, si Ani dan si Ida. Nah ini saya nggak kekiran ini. Nyampe pun di niki wow. Dalam riwayat Imam Bukhari, kalau ada keluarganya Siti Aisyah wafat, maka berkumpul perempuan min ahliha dari keluarganya Aisyah wa khasatiha dan teman-teman dekatnya Aisyah. Fajtama'na, mereka berkumpul, wa tafarraqna, mereka sebagian pulang, kecuali beberapa keluarga dan teman-teman yang biasa dekat dengan Sayyidah Aisyah. Lalu Sayyidah Aisyah membuatkan jenang, membuatkan daharan, lalu disuruh makan. Ini dalil terkait dengan amalan yang kita amalkan, ada dalilnya riwayatnya. Cuma niki napa namanya kalau kali panjenengan di Indonesia kebetulan lebih banyak yang mengamalkan. Sama dengan azan di kubur. Nggih. Azan di kubur niku internal mazhab Syafi'i beda pendapat. Imam Ibnu Hajar mendhaifkan pendapat azan di kuburan. Tapi di Indonesia pun terlanjur diamalkan dari dulu. Bahkan nek boten diamalkan langsung dituduh, wah ini mayitnya keluarga Muhammadiyah ini. Sampai enten tuduhan, maka padahal boten leres niku. Jadi sekali lagi kalau kali panjenengan terkait dengan masalah ini memang terjadi khilafiyah yang kebetulan di mazhab Syafi'i ikut pendapat yang membolehkan. Mboten mawon nanti kalau tunjukkan di beberapa dalilnya. Berikutnya terus pundi dengan kitab-kitab yang sudah berlaku di kalangan kita. Kalau bertanya aku Ustaz Idrus, Ustaz Idrus, niki bagaimana dengan kitab Wasiyatul Mustafa? Kalau tunjukkan penilaian para hufat, Ustaz Idrus ini tentu sudah lebih semerap lebih dulu. Ustaz Idrus niku dawuh, jangan terlalu keras terhadap kitab Wasiyatul Mustafa. Kitab Wasiyatul Mustafa itu isinya tidak bertentangan dengan hadis lain. Kiai-kiai kita sudah menerima. Terus khusus untuk kitab Wasiyatul Mustafa niku kulo kali panjenengan secara kandungan isi niku boten masalah. Okay. Misalnya Nabi memerintahkan nopo, Nabi menyuruh nopo, niku di hadis lain banyak. Tetapi yang khusus dengan teks tersebut kepada Sayyidina Ali, niku yang secara keseluruhan belum ditemukan oleh para ulama kita. Tapi intinya untuk kitab Wasiyatul Mustafa, andaikan panjenengan mengajarkan kepada santri di pesantren, di beberapa pesantren dikaji di Pondok Sidogiri, kalau tinggali enten niku, enten syarah dari kitab Wasiyatul Mustafa yang dikarang oleh beberapa habaib. Lalu bagaimana dengan Durratun Nasihin, Tambihul Ghafilin? Juga makaten kulo kali panjenengan yang diajarkan di pondok tetap mawon. Sebab di pondok kulo nggih makaten. Di pondok Ploso niku khataman Ramadan enten niku. Cuma ketika dikeluarkan, nah niki sing angel kan ngoten. Kulo kali panjenengan di pondok membuat meme. Meme niku maksudnya untuk internal. Karena meme niki di-share akhirnya sampai kemana-mana. Kita yang diserang, kita yang kemudian tidak bisa menjawab. Keranten memang sekali lagi belum ditemukan sanadnya. Tapi nek untuk kalangan internal, kalau kali panjenengan derek ingkang lebih ringan, ingkang lebih ringan untuk internal niku mekaten. Cuma gini ku lebih selektif, lebih berhati-hati untuk kitab Durratun Nasihin sampun ditakhrid kalian pondok sarang. Nah, ten mriku kalau kali panjenengan mekaten. Jadi hadis niku ada 3 masa. Masa pertama niku longgar. Dulu ketika terjadi perang Siffin, ketika terjadi perang Jamal, niku bertebaran hadis-hadis palsu niku. Maka kemudian saat itu diseleksi. Penyeleksian hadis niku sampai memunculkan Imam Malik, memunculkan Imam Bukhari, memunculkan imam-imam hadis. Setelah imam-imam hadis niku muncul, hadis niku longgar malih. Longgar malih, okay. Makanya di masa pertengahan, termasuk di masanya Imam Al-Ghazali, niku biasa tidak mencantumkan rawahu. Dan ihya kan kata sing boten rawahu niku. Tapi sampun enten pembelaan dari para. Setelah itu muncul kembali selektif di masanya Ibnu Taimiyah sampai Ibnu Hajar sampai imam-imam kita niku selektif malih niku. Setelah selektif malih longgar malih.
longgar malih niku akhirnya muncul kitab Duratun Nasihin, kitab Tangkihul Qaul niku longgar malih niku. Hari ini enten Wahabi ketat malih. Nah, kalau kali panjenengan hari ini di masa-masa ketat niku karena sedang menghadapi kitab karya para ulama di masa-masa longgar. Oke, tapi sekali lagi kita tetap berkaitan dengan masalah ini, para ulama kita setidaknya mereka tetap memiliki sandaran tentang riwayat itu, apakah diterima dengan riwayat yang ada sanadnya ataukah dengan yaqdhatan. Sebab kalau kali panjenengan masih menerima riwayat niku di kitab Ihya niku wonten niku hadis dari Nabi tidak melalui jalur sanad tetapi jalur mimpi niku wonten. Ketika menyampaikan hadis mangkana yaumuhu khairan min amsih niku dikomentari oleh Al-Iraqi, hadis ini hadis manamiyah, hadis dari mimpi, tapi diterima kok. Okay. Jadi nek bagi kula kali panjenengan kemungkinan beberapa hadis yang belum ditemukan riwayatnya adalah seperti itu. Cuma ngeten niki jangan terlalu flor keluar karena nanti yang protes banyak. Okay. Tapi nek kadang kula boten napa-napa, nek kula ngeten niki terus diberitahu nek kula siap membantah wong kula kelarasan enten data-data dan dalil-dalilnya. Tapi intine di kalangan internal kita monggo, boten masalah. Sahabat Jayati yang dirahmati oleh Allah, demikianlah video yang kami persembahkan kepada pemirsa sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.